Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang application of bio-based aerogel for medical usage bersama dengan saya Dr. Gigi Dianyusi Arinawati MDSC PhD. Beberapa subbab yang akan kita bahas mengenai topik kali ini adalah introduction atau pengenalan tentang aerogel, kemudian tipe-tipe aerogels, metode persiapan aerogels, kegunaan atau pengaplikasian aerogels dalam bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian aerogel. Apa itu aerogel? Aerogel adalah bahan sol gel yang diperoleh dengan mengganti pelarut dalam jaringan gel dengan udara. Aerogel mengandung sekitar 95% udara, sehingga sangat ringan dan memiliki porositas yang tinggi. Kepadatan rata-rata aerogel adalah 0,003 sampai 0,15 kg per meter kubik. Dengan luas permukaannya berkisar 500 sampai 1000 meter persegi per gram. Aerogel dapat dibedakan dari biomaterial berpori lainnya berdasarkan sifat strukturalnya, seperti gel-like structure, hierarchical dan fraktal microstructure-nya, kemudian cross-linking network-nya, possibility of making size and shape seperti monolit dan powder, serta karakteristik properties-nya dengan porus biomaterial yang lain. Contohnya karakternya seperti low thermal conductivity, kemudian konstanta rendah dielektrik, kemudian low sound velocity, kemudian low density, sama high specific area. Yang satu lagi dia mempunyai porositas yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe aerogel dan jenis-jenis aerogelnya. Yang pertama adalah inorganic aerogel atau aerogel anorganik. Aerogel anorganik terdiri dari banyak, contohnya logam, oksida, silika, dan lain-lain. Sifat umum aerogel anorganik adalah luas permukaannya tinggi, memiliki sifat termal dan akustik yang sangat baik. Kepadatan dan konduktivitas termalnya rendah, porositas tinggi, tahan api dan kelembapan, indeks bias rendah, dan konstanta dielektrik. Yang kedua adalah organic aerogel atau aerogel organik. Aerogel ini berbahan dasar biopolimer, contohnya polisakarida, protein, asam nukleat, dan diberi nama bio-based aerogel atau bioaerogels. Aerogel organik ini juga ramah lingkungan. Digunakan bisa juga untuk isolasi termal, kemudian rekayasa jaringan dan pengobatan alternatif. Yang ketiga adalah hybrid aerogel. Hybrid aerogel atau aerogel hibrida adalah perpaduan antara aerogel organik dan aerogel anorganik. Penggunaan hybrid aerogel contohnya adalah dalam pengaplikasian rekayasa jaringan. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis aerogel yang terdapat di gambar berikut ini pada slide ini. Selanjutnya adalah metode persiapan aerogel. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah preparasi atau persiapan. Dalam proses ini aerogel anorganik termasuk aerogel berbahan dasar silika dapat diproduksi menggunakan alkohol sigda logam atau metaloid atau prekursor garam melalui teknik kimia basah. Ada 2 tahap yang terlibat. Yang pertama pembentukan suspensi koloid dari prekursor melalui hidrolisis asam basa dan reaksi kondensasi. Yang kedua adalah kondensasi gel menjadi jaringan 3 dimensi dalam kondisi basah. Kemudian tahap yang kedua adalah aging of the gel atau tahap bisa kita artikan tahap penuaan gel atau aging ya. Tahap ini dapat memperkuat gel, meminimalkan penyusutan selama proses pengeringan.
Mekanisme aging ini melibatkan penebalan dan pematangan dari oswal ya. Kemudian pada proses penebalan sisa gugus OH dan spesies yang tidak bereaksi menyebabkan terbentuknya jembatan baru, memperkuat jaringan dan memperkuat partikel di antar koneksinya itu. Kemudian dampak dari parameter aging ini seperti waktu dan suhu pada aerogel itu harus betul-betul diperhatikan sebelum dikeringkan. Dan terakhir adalah drying dari gel atau tahap pengeringan gel. Tahap ini terjadi pengeringan gel di mana cairan dalam pori-pori gel dikeluarkan hingga membentuk jaringan padat. 3 rute utama dalam proses ini itu ada freeze drying, kemudian ambient pressure drying, dan supercritical drying. Pada proses supercritical drying ini mencegah shrinkage atau penyusutan. Sedangkan pada ambient pressure drying atau APD ini cocok untuk keperluan industri dan pengeringan beku atau freeze drying ini dilakukan pada sublimasi dalam kondisi vakum. Nah, berikut ini adalah contoh diagram metode persiapan aerogel secara umum. Mulai dari prekursor yang ditambahkan pelarut maka akan menjadi sol. Kemudian sol ditambah dengan katalis akan menghasilkan gel yang kemudian akan mengalami aging. Gel yang mengalami aging dapat menjadi beberapa bagian. Gel yang mengalami aging bila terkena evaporasi akan menjadi serogel. Gel yang mengalami aging diberi ekstraksi pelarut dan modifikasi permukaan akan menjadi aerogel. Sedangkan gel yang mengalami aging kemudian menyublim akan menjadi lyogel. Nah, sekarang kita akan menginjak pada pengaplikasian aerogel atau bio-based aerogel ini dalam bidang kesehatan. Bio-based aerogel memiliki fungsi sitokompatibilitas, biokompatibilitas, dan biodegradabilitas, sehingga dapat digunakan secara aman dan sukses dalam aplikasi biomedis. Aerogel berbasis bio yang digunakan pada rekayasa jaringan dapat disintesis dengan kolagen atau alginat. Selain itu, bio-based aerogel bisa digunakan sebagai drug delivery. Bio-based aerogel yang dapat digunakan sebagai sistem penghantaran obat atau drug delivery akan disintesis. Contohnya bisa menggunakan dengan kitosan. Aerogel dapat digunakan juga sebagai rekayasa jaringan karena sifat fisiknya yang lebih appropriate gitu ya dibandingkan dengan perancah polimer organik lainnya. Aerogel dapat digunakan sebagai pengobatan regeneratif dan mudah dapat dilakukan substrat pertumbuhan untuk kultur sel dan teknologi rekayasa jaringan. Nah, contoh yang lain adalah penggunaan dalam penyembuhan luka. Penyembuhan luka merupakan proses kompleks dan dinamis yang berlangsung selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu dan memiliki beberapa tahapan. Penggunaan aerogel untuk penyembuhan luka memungkinkan pembentukan gel dan kemudian membentuk dia mampu membentuk bonding ya dengan luka dan bahan tanpa merusak keseimbangan hemodinamik. Dengan demikian menghindari pelepasan balutan yang traumatis dari kulit yang disebabkan oleh produk konvensional. Porositas aerogel yang tinggi dapat mengontrol pertukaran gas yang penting untuk penyembuhan pada luka normal, menjadikan bio-based aerogel ini menjadi bahan alternatif yang baik untuk penyembuhan luka. Kita menginjak pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kita bisa bahas
tentang aerogel ini, yaitu dalam bidang biomedis, termasuk contohnya drug delivery, penyembuhan luka, dan rekayasa jaringan. Aerogel berbasis bio terbuat dari prekursor alami dan sintetis, dipandang sebagai alternatif yang cukup menjanjikan dibandingkan dengan aerogel anorganik lainnya karena sifatnya yang sangat ringan, melimpah, biaya rendah, biokontabilitas kemampuannya terurai secara hayati juga bagus, sifat antimikrobia dan ramah lingkungan. Namun produksinya perlu ditingkatkan lagi ya, dari tingkat laboratorium ke tingkat industri. Eksperimen lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan penerapannya dengan memodifikasi struktur pori, jenis pemrosesan, metode pengeringan, dan mengeksplorasi sumber bahan baku dan prekursor dari alternatifnya. Terima kasih, cukup sekian perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.